بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan mengenai surat Al-Baqarah ayat 74. Sebelumnya kita membahas mengenai Bani Israel Bani Israel yang mereka itu saat mereka itu meminta kepada Nabi Musa untuk memberikan jalan keluar akan masalah siapa yang membunuh seseorang, dan itu dimulai pada ayat 67 sampai 73, di mana ceritanya mereka dengan sangat sulit untuk mendapatkan sapi yang diminta. Saat sapi itu kemudian ditemukan, disembelih, dan kemudian anggota tubuhnya dipukulkan pada anggota tubuh jenazah tadi menyatakan yang meninggal, yang membunuh saya si fulan. Baik, setelah itu kemudian seharusnya mereka itu setelah melihat bagaimana Allah Ta'ala menjadikan makhluk yang mati menjadi hidup, bayangkan, seharusnya kan iman mereka itu bertambah, tetapi itu tidak terjadi. Pada ayat 74 Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah." Kemudian kata Allah Ta'ala, hati kalian itu menjadi keras. Menjadi keras. Artinya sebelum peristiwa mereka melihat makhluk yang mati, jenazah menjadi hidup, hati mereka sewajarnya saja, bisa menerima petunjuk. Tetapi saat mereka melihat bagian anggota tubuhnya sapi dipukulkan kepada jenazah tadi yang kemudian hidup, dan kemudian mereka tidak menjadi semakin beriman. Apa yang terjadi sebaliknya? Akhirnya sebaliknya, seharusnya mereka itu menjadi beriman tapi tidak beriman, sebaliknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberitahu kepada kita, hati-hati ya. Hendaknya kalau kita itu mendengar Al-Quran dibacakan, apalagi kita baca Al-Quran, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala seharusnya iman kita itu menjadi semakin bertambah. Sebagaimana pada ayat 2
dari surat Al-Anfal, a'udzu billahi rajim, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman itu, kata Allah Ta'ala, kalau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebutkan padanya, dia mendengar nama Allah Ta'ala disebutkan, wajilat qulubuhum. Wa idza, di mana hati mereka bergetar. Setelah hati mereka bergetar, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Pada akhirnya kalau dibacakan ayat Allah Ta'ala pada mereka, semakin bertambah iman mereka. Dan pada akhirnya wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal. Ini tanda orang beriman. Artinya hati mereka itu respon, ada tanggapan. Sama dengan misalnya ada orang disebutkan gitu ya, nama anaknya misalnya. Disebutkan nama anaknya misalnya. Gitu ya. Dia diam saja. Oh, ini orang perlu ditangani psikiater. Gitu ya. Tidak usah dibawa ke ustadz, ke psikiater aja. Gitu ya. Orang disebut nama anaknya mesti bergetar, kaget tuh. Ada apa anak saya? Gitu. Kamu tahu? Ada seorang bernama Fulan bin Fulan. Loh, itu anak saya itu. Ada apa? Ada respon. Atau misalnya kamu tidak tahu, ada seorang bernama Fulanah bin Fulan binti Fulan. Loh, itu ibu saya itu. Kenapa? Gitu. Mesti kaget dia. Mesti kaget. Kalau ada apa lah? Karena terkait dengan keluarganya. Dia kaget karena nama-nama itu adalah nama keluarganya, kaget. Loh, kenapa? Ada respon dia. Karena itu keluarganya. Ini Allah Ta'ala yang menciptakan dia. Disebut nama Allah Ta'ala, bergetar dulu. Bergetar itu menandakan ada respon. Setelah bergetar, gitu ya. Artinya bergetar ini artinya hatinya hidup. Hidup itu artinya mampu, gitu ya, bisa menerima petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi saat dia mendengar firman Allah Ta'ala dibacakan, imannya bertambah. Iman bertambah itu artinya ilmunya bertambah, keyakinannya bertambah lah. Yang disebut iman itu ya keyakinan, ya ilmu bertambah. Kalau orang hanya teorinya saja dia ketahui, tetapi keyakinannya tidak bertambah, tidak dikatakan ilmunya bertambah. Gitu ya. Kalau orang itu dia teorinya tambah pintar tetapi keyakinannya tidak bertambah, itu namanya ilmunya tidak bertambah. Begitu ya. Artinya hatinya tidak dalam keadaan bisa menerima petunjuk. Mengapa? Yang sudah sering kali saya jelaskan. Karena orang tersebut, gitu ya, karena orang tersebut tidak menyiapkan dirinya untuk mampu mentaati Allah Ta'ala. Karena dia tidak menyiapkan dirinya untuk mampu mentaati Allah Ta'ala. Dalam arti dia menyatakan bahwa saya tidak pantas untuk mentaati Allah Ta'ala. Dalam arti dia menyatakan bahwa dia itu tidak pantas, tidak siap, dan tidak perlu mentaati Allah Ta'ala. Contohnya iblis, gampang. Contohnya iblis. Iblis itu adalah makhluk yang tidak menyiapkan dirinya untuk mentaati Allah Ta'ala. Dia menyatakan bahwa dia itu tidak pantas, gitu ya, tidak perlu untuk mentaati Allah Ta'ala. Dan itu yang terjadi pada semua orang kafir. Jadi kalau orang itu mau berbuat sesuatu, bukan hanya ilmu atau skill yang dia perlukan, gitu ya, dia menyiapkan dirinya, saya itu pantas untuk melaksanakan ini. Begitu loh. Contohnya misalnya ada oleh karenanya seseorang harus tahu bahwa dia itu pantas perlu untuk gitu ya, melaksanakan kebaikan. Saya kasih contoh misalnya ada seorang anak misalnya, gitu ya, dia sekolah, dia harus tahu bahwa dirinya itu mampu untuk sekolah. Gitu, saya mampu, saya ini bisa sekolah. Gitu ya. Dibuktikan dengan apa? Belajar. SD, SMP, SMA, kuliah. Saya ini mampu kok, saya belajar lah. Begitu ya. Sehingga dia bisa mengambil manfaat dari apa yang dia ketahui. Baik, selesai. Jago dia di sekolah. Keluar dari sekolah, di masyarakat. Saya ini
Gitu ya, saya bisa kok melaksanakan ini, ngerjakan ini, membuat ini, saya bisa lah, dan saya buktikan lah, karena dia bisa membuktikan lah, gitu ya, dia menjadi orang yang lebih bernilai dari orang lain. Nah, sehingga dia dicari orang, dia tunjukkan saya bisa. Saya ini bisa kok lah. Oleh karena setiap orang harus tahu bahwa harus tahu kemampuan dirinya, harus tahu kualitas dirinya. Jangan orang tidak tahu kualitas dirinya. Iya ya, saya ini orang pintar apa enggak ya? Iya. Saya ini orang baik apa enggak ya loh? Tidak bisa. Saya ini orang pintar. Gitu ya. Saya buktikan saya belajar bisa kok. Saya ini orang baik, saya buktikan, saya beribadah kok lah. Harus dibuktikan. Setiap orang mesti membuktikan pada dirinya sendiri dan kemudian pada masyarakat bahwa saya orang yang punya kualitas. Nah, begitulah. Itu orang yang sempurna. Makanya saya tidak cocok dengan kata-kata menggali potensi loh. Potensi kok digali, sudah ada. Gitu ya, menumbuhkan potensi itu agak tepat. Nah, benar itu. Tapi kalau menggali potensi, jadi dia tidak tahu kalau dia orang baik. Saya tidak tahu kalau saya orang baik. Gitu ya. Saya itu tidak tahu kalau saya itu orang pintar. Oh, gitu ya. Tidak bisa. Saya tahu saya orang pintar. Lah, gitu. Saya tahu saya orang pintar. Lah, gitu ya. Dan itu mesti dipastikan. Jiwa itu adalah modal, alat untuk mengerjakan semua perbuatan. Semua perbuatan. Jangankan yang hak, yang batil perlu keyakinan. Jangankan yang hak, yang batil perlu keyakinan. Itu orang main pertandingan misalnya. Kira-kira ini nanti menang apa enggak ya? Oh, jangan main, enggak usah. Duduk saja jadi penonton. Gitu ya. Loh, enggak, saya tanya, iya, Anda penonton. Orang main itu saya menang. Gitu ya. Soal nanti bagaimana pokoknya saya lah. Jadi dia menyiapkan diri sebagai pemenang, bukan barangkali saya menang. Udah bisa. Barangkali saya itu orang baik, barangkali saya itu orang pintar, kok barangkali. Nah, gitu ya. Saya orang baik. Jadi saya harus mampu menerima kitabullah. Ini mesti kita camkan, kita tanamkan. Nah, gitu ya. Ini harus kita, kalau kita tidak menanamkan, yang terjadi pada Bani Israel, tidak bertambah imannya setelah melihat barang mati duduk begini loh. Bayangkan dah. Begitu ya, hanya dipukulkan dengan anggota tubuhnya sapi tadi, dipukulkan duduk. Duduk, dia jenazahnya ngomong terus tidur lagi. Nah, bayangkan. Ini apa pernah terjadi di zamannya Nabi SAW orang mati terus bangun gini? Tidak ada lah. Satu-satunya di dunia, sekali saja Allah Ta'ala menghidupkan orang yang mati kemudian mematikannya lagi lah. Gitu ya. Ayat lain saya bacakan yang terkait dengan iman yang bertambah. Ayat surat At-Taubah ayat 124 125. Wa idza ma unzilat surah faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Kalau turun ayat ada yang berkata, siapa di antara kalian yang imannya bertambah? Fa ammal ladzina amanu fazadatum imana wa yastabshirun. Orang beriman waktu mendengar ayat Allah Ta'ala dibacakan bertambah keyakinannya dan mereka bahagia, senang. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Nah, adapun orang yang hatinya sakit, nah, fazadatum rijsan ila rijsim. Tambah sakit, nah, gitu ya. Seperti orang, gitu ya. Orang sakit itu tidak mungkin ada orang sakit misalnya resepnya minum madu yang banyak lah, begitu ya. Lalu makan coklat yang banyak. Oh, ini bukan dokter, yang pedagang ini. Nah, gitu ya. Nggak bisa. Gitu ya. Oh, enggak apa-apa makan kurma. Anda ini gula Anda sudah 300. Nah, ini obatnya ya. Makan kurma 3 kilo, madu 3 kilo, gitu ya. Coklatnya 3 kilo. Gitu ya. Ini bukan ngobati. Nah, berharap tidak kembali ke dokter lah. Gitu ya. Bukan ngobati namanya. Merusak. Orang yang tubuhnya rusak, gitu ya, orang yang tubuhnya tidak sehat tidak bisa menjadi sehat karena gizi, tidak bisa. Orang yang tubuhnya tidak sehat, nah itu ya, yang kita makan berupa lemak itu gizi. Tetapi orang sakit tubuhnya tidak menjadi sehat karena gizi. Nah, gitu ya. Orang yang tubuhnya tidak sehat tidak menjadi sehat karena gizi.
Gitu ya. Mengapa? Karena kemampuan reseptor untuk menerima gizi tidak ada, tidak mampu. Nah, itu mesti ada reseptornya. Reseptornya itu sudah tidak lagi mampu menerima gizi yang dia makan. Seperti contohnya orang tua misalnya, bukan rasa sakit orang tua. Orang tua kenapa mereka tidak direkomendasikan makan gizi yang banyak? Tidak boleh, karena tubuhnya sudah tidak mampu lagi menerima gizi yang banyak. Nah, oke, tapi kalau anak-anak tidak apa-apa. Makan gizi yang banyak, tubuhnya masih membutuhkan, ada reseptornya, penerimanya masih bagus. Nah, orang beriman reseptornya sempurna, hatinya bisa menerima petunjuk dengan benar, gitu ya. Sehingga petunjuk apapun yang dia lihat itu menjadi penambah keyakinan mereka, termasuk yang sudah kita bicarakan mengenai mereka melihat orang yang mati bisa hidup menambah keyakinan mereka. Nah, dan itu sebenarnya tidak penting, karena sudah tidak lagi terjadi. Yang penting adalah kitabullah yang selalu kita baca setiap hari, gitu ya. Selalu kita baca setiap hari. Kita harus menyiapkan diri kita untuk menyatakan saya ini orang yang baik, orang yang senang berzikir, membaca kitabullah dan selanjutnya. Saya ulangi lagi pada ayat tadi. Fahiya kal hijarah aw asyaddu qaswah. Seperti batu atau bahkan lebih keras dari batu. Apa lebih keras dari batu? Waktu itu belum ditemukan, gitu ya, bahwa diamond, permata itu lebih keras dari batu. Nah, kalau batu dipukul pecah. Tapi kalau diamond, gitu ya, permata, gitu ya, itu mutiara, itu punya kekerasan yang paling keras dia. Keras, permata itu keras sekali. Tapi jangan dibakar lele dia, karena dia dari karbon. Permata itu adalah hasil dari proses magma di bumi ini, ada tekanan, ditekan, yang terjadi di bawah tanah ditekan, menjadi permata dia. Tentu bentuknya tidak sempurna. Nah, kemudian diasah, gitu ya, diasah supaya bentuknya supaya bersinar. Itulah permata, diamond. Gitu ya, itu lebih keras dari batu, sehingga dia bisa dipakai untuk menghancurkan batu. Itulah permata. Begitu. Tetapi wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar. Di antara batu itu, kata Allah Ta'ala, ada yang bisa memunculkan air. Artinya batu itu masih ada gunanya loh ya, kata Allah Ta'ala. Batu itu ada gunanya loh ya. Batu yang dianggap tidak berguna bisa mengeluarkan air. Berguna berarti batu tadi. Itu pertama. Kedua, wa inna minha lam yashaqqaqu fa yakhruj minhu ma'. Ada yang pecah. Dari begitu hebatnya ada batu yang pecah, keluar airnya. Ada manfaatnya berarti, air lagi. Yang ketiga, wa inna minha lama yahwitu min khasyatillah. Ada batu yang bukan mengeluarkan air, pecah karena takut pada Allah Ta'ala. Tidak ada, katanya Mujahid, tidak ada batu yang pecah kecuali karena takut pada Allah Ta'ala. Begitu ya, tidak ada batu yang pecah kecuali karena takut kepada Allah Ta'ala. Begitu ya, kita tidak melihat ada batu yang jatuh dari gunung begini, gitu ya, tiba-tiba batu sudah di bawah, tapi batu itu dari atas pecah dia, begitu ya. Suatu kali di Afrika ada sebuah desa, tiba-tiba penduduknya satu desa itu mati, satu malam mati semua. Tidak ada penyakit, tidak ada virus, tidak ada nyamuk, tidak ada, mati semua. Gitu ya. Diperiksa, mati karena apa ini? Gitu ya. Ternyata kandungan karbon dioksida dari sungai yang di sebelahnya desa tadi tinggi sekali. Nah, kalau orang kemasukan karbon dioksida ya mati dia. Tapi apa yang membuat karbon dioksida ini bisa keluar dari bawah, dari lantai dasar sungai tadi, danau tadi? Ada batu besar dari gunung yang di samping sungai tadi jatuh menimpa sungai tadi, menimpa danau tadi, masuk ke dalam danau, batu besar. Batu yang begitu besar itu membuat karbon dioksida yang di lantainya danau tadi naik ke atas begini, naik ke permukaan. Dalam satu malam penduduk satu desa mati.
Begitu, ini contoh, gitu ya, bagaimana batu itu bisa menjadi takut karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal." Kalau sekiranya Quran ini kami turunkan pada gunung, kami tawarkan pada gunung, gitu, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nah, gunung itu akan takut dan dia akan luluh lantah karena takut pada Allah Ta'ala. Lah, dari besarnya tanggung jawab memegang Al-Quran ini. Ayat lain mengatakan, inna ardul amanah ala samawati wal ardi wal jibal. Kami tawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung, fa'abaina ayyahmilnaha, dari mau menerima, wa asfaqna minha, gitu ya, takut. Nah, gitu ya, wa hamalal insan, manusia mau menerima, innahu kana zaluman jahula, karena dia zalim, gitu ya, memang tidak merasa mulia dengan kitabullah, gitu ya, jahula, dan dia tidak tahu manfaatnya kitabullah. Nah, gitu ya. Ayat lain mengatakan, wan najmu wasyajaru yasjudan, bintang dan pohon sujud. Nah, bintang dan pohon itu sujud. Nah, begitu ya, bintang dan pohon itu bisa bersujud. Begitu. Ini menunjukkan bahwa, gitu ya, semua yang di langit itu dan di bumi ini semuanya takut pada Allah Taala. Nah, gitu. Wa min syai' illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Semua ini bertasbih, cuma kalian tidak tahu. Nabi SAW pernah beliau menunjukkan kerikil. Inilah kerikil. Nah, kamu dengar? Kerikil bertasbih. Ini makanan, roti, lihat, bertasbih. Nah, begitu ya, bertasbih. Saya tahu batu-batu yang saya masih ingat dari Rasulullah, batu-batu di Mekah yang dulu waktu saya pertama kali jadi nabi, mereka ngasih salam saya masih ingat. Nah, begitu ya. Jadi batu itu barang yang hidup. Nah, batu itu barang yang hidup. Nah, gitu ya. Karena mereka hidup, mereka punya rasa takut. Nah, maksudnya Allah Taala, kalau kalian itu memang makhluk hidup, gitu ya, dan jiwa kalian itu hidup, seharusnya kalian menjadi tambah takut pada Allah Ta'ala lah. Dengan kata lain, kesimpulannya, rasa takut itu menunjukkan bahwa orang itu hidup. Nah, orang itu hidup. Nah, gitu ya. Kalau orang itu jiwanya mati, tidak mati dia. Tidak bertambah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ini kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kita tidak pernah menyirami. Nah, gitu ya, menyirami hati kita dengan banyak berzikir lah. Begitu ya, dengan banyak membaca kitabullah lah. Gitu ya. Kok bisa begitu ya? Kok bisa begitu? Kok bisa berguna sekali loh? Kalau kita berbuat dosa, hati kita itu ada satu titik. Nah, semakin banyak dosa, semakin banyak titik lah. Ya. Setelah titik itu hilang, dibersihkan, ya loh. Setelah titik itu hilang, dibersihkan, kemudian menjadi bersih, hati perlu nutrisi, perlu gizi hati kita. Nah, tidak hanya bersih, perlu gizi. Nah, gizi ini berarti hati kita itu kuat untuk menerima dan kemudian melaksanakan petunjuk Allah Ta'ala, bukan hanya bersih saja. Kalau banyak bersih saja ya bersih, tidak berbuat maksiat, tetapi tidak mampu berbuat baik. Nah, bersih baik dia, tidak maksiat lah, baik dia, banyak berzikir, tapi hatinya lemah, tidak kuat. Nah, mengapa? Karena tidak disuplai dengan ilmu yang memadai. Nah, sehingga dia baik, gitu ya, dia baik, tidak ganggu orang, gitu ya, tetapi tidak ada perbuatan yang baik yang menonjol, hanya diam saja begini loh. Tidak benar, gitu ya. Orang yang jiwanya kuat itu lah, gitu ya, sama dengan kita lihat misalnya di suatu tempat ada kezaliman, ada perampokan misalnya, orang yang lain hanya melihat saja, tapi kalau orang bisa karate, yang rampok dipegang, dibanting. Nah, Anda kok bisa? Oh, ini setiap hari dari kecil saya sudah banting orang. Nah, dari dulu saya bisa banting orang. Nah, kalau orang yang lain yang tidak punya ilmu, tidak berani dia.
Tapi kalau orang yang bisa banting orang, itu ya, yang nyuri dikejar, kemudian dipegang, dibanting orangnya lah. Kok bisa? Saya punya kemampuan kok lah. Saya punya kemampuan lah. Begitu ya. Ini berbeda antara orang yang baik dan orang yang berani, yang punya kekuatan. Hati kita perlu kita berikan kekuatan agar hati kita itu bermanfaat. Nah, gitu ya. Saya lanjutkan. Ya, ayat selanjutnya. Masih ayat yang sama. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala tidak lupa terhadap segala perbuatan kalian. Oleh karenanya di sini Ibnu Katsir membawa sebuah hadis yang bisa menjadi bantuan buat kita dari Ibnu Umar. Rasulullah sabda, la tuktsirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan banyak ngomong tanpa zikir. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qalb. Banyak ngomong tidak pakai zikir membawa kekerasan pada hati. Wa inna ab'adan nas minallah al-qalbu al-qasi. Dan orang yang paling jauh dari Allah Ta'ala adalah orang yang hatinya itu keras. Karenanya hendaknya kita yang banyak berzikir, karena dengan berzikir itu menghalangi bicara. Nah, bicara menghalangi zikir. Nah, begitu ya. Orang bicara itu menghalangi zikir. Gitu ya. Orang berbicara itu menghalangi zikir. Dibalik saja, yang banyak zikir supaya tidak banyak bicara. Yang mau dibicarakan itu apa? Lah, yang mau dibicarakan itu apa? Gitu ya. Mau bicarakan negara apa? Buat apa? Yang bicarakan negara itu dibayar, kita tidak dibayar. Buat apa? Biarkan saja lah. Mau bicarakan ini dan itu yang bukan urusan kita, yang kita tidak dapat apa-apa lah. Hendaknya kita gunakan waktu ini sebaik mungkin. Ayat 75. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamullah. Kalian ini bagaimana, kata Allah Ta'ala? Kan sudah saya jelaskan tadi, hati mereka keras. Kok masih-masihnya kalian tuh kepingin tatma'un? Kok sebagian dari Bani Israel itu orang Yahudi beriman pada kalian, padahal waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, mendengar kalam Allah, mendengar Taurat, mendengar Injil, summa yuharrifuna diraba min ba'di ma aqalu, sesudah mereka memahaminya. Nah, gitu ya, diraba wa hum ya'lamun. Lah, ini intinya. Mereka tahu bahwa ini benar, tetapi saya tidak bisa mengerjakan kebenaran lah. Ini penting ya, itu ya. Ini penting. Kebenaran itu diketahui semua orang. Semua orang tahu kebenaran. Tidak ada orang yang tidak tahu kebenaran. Nah, tetapi tidak semua orang menyiapkan dirinya untuk menjadi orang yang bisa menerima kebenaran. Mengapa? Nah, karena ada sebagian orang yang merasa nyaman, merasa pantas, senang untuk menolak kebenaran. Nah, dia merasa senang kalau berbuat maksiat, cocok dia dengan kemaksiatan itu cocok. Sehingga dia meskipun tahu itu benar, dirubah jadi salah. Nah, begitu ya, dirubah jadi salah. Pokoknya dia tidak tahu itu benar, sudah tahu itu benar, cuma dia merasa tidak nyaman, tersiksa kalau dia melaksanakan kebenaran. Seperti iblis itu bukan tidak tahu kalau sujud pada Nabi Adam itu benar, orang tidak tahu dia, cuma dia merasa tidak pantas, tidak cocok, tidak nyaman, tidak enak kalau sujud. Yang enak apa? Yang enak melawan. Bahkan meskipun mereka dimasukkan neraka, tidak apa-apa, karena ketaatan kepada Allah Ta'ala itu adalah penderitaan buat mereka. Nah, jadi kita balik sekarang, berarti ketaatan kepada Allah Ta'ala itu suatu kenikmatan yang besar. Tidak semua orang oleh Allah Ta'ala diberi kenikmatan bisa mentaati Allah Ta'ala, tidak semua orang. Nah, buat kita gampang kok ke masjid, gampang kok berzikir loh. Itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Itu bukan sesuatu yang mudah dikerjakan. Jangan lupa, kalau kita merasa mampu berbuat baik, ada orang lain yang diberi Allah Ta'ala bisa lebih baik dari kita. Nah, begitu ya. Kalau kita merasa bahwa saya itu ke masjid 5 waktu, ada lagi orang mungkin sebelum azan ke masjid dia. Nah, begitu ya. Ada orang saya sebelum azan ke masjid, orang ini di rumahnya, sejak di rumahnya sudah zikir, sudah baca Al-Quran. Nah, kalah kita.
Setiap kali kita menemukan diri kita mengerjakan kebaikan, ada orang lain lebih baik dari kita lah. Untuk apa? Agar kita berlomba-lomba dalam berbuat baik. Fastabiqul khairat. Artinya berlombalah di dalam kebaikan agar rahmat Allah Ta'ala yang kita terima pun banyak. Nah, jangan mengambil sedikit saja rahmat Allah Ta'ala. Segini saja ya. Ibadah kita sedikit loh. Ya tidak bisa. Ibadah sedikit berarti rahmat Allah Ta'ala juga sedikit. Ibadah banyak, rahmat Allah Ta'ala banyak. Nah, begitu ya. Karena saat orang itu beribadah berarti dia sedang dalam keadaan memuliakan Allah Ta'ala. Ya mulia dia, ya mulia jelas dia. Nah, ya mulia dia jelas. Nah, baik. Di mana mereka itu? Ayat 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang Yahudi itu kalau ketemu orang beriman, amanah. Loh, buat apa mengatakan amanah? Katakan masih kafir. Kenapa? Nah, gitu. Oh, enggak dipaksa kok. Kan enggak dipaksa beriman. Jadi kan tidak perlu mereka mengatakan beriman. Gitu ya. Tapi inilah gitu ya. Inilah perbuatan mereka agar memancing orang beriman senang pada mereka. Ya, karena mereka itu, nah ini perhatikan di sini. Orang beriman itu yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya apa-apa, dan mereka itu pendatang muhajirin. Tetapi orang Yahudi yang sudah menetap itu takut pada orang beriman, sehingga kalau bertemu orang beriman amanah, amanah. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, kalau mereka sedang ketemu sendirian, qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum. Kalian ini rupanya menceritakan ya ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Janganlah, kok saya dengar orang itu ya Nabi itu Muhammad kok bisa mengatakan ya ashabul girdah, wahai monyet-monyet lah, wa ashabul khinzir. Dari mana Nabi itu tahunya kalau orang tua kita pernah jadi monyet lah, gitu ya. Kok bisa Nabi itu bercerita begitu mendetail mengenai kita? Berarti ada yang cerita. Jangan kalian cerita kepada dia mengenai agama kita, begitu ya. Liyuhajukum bihi inda rabbikum. Nanti data yang mereka terima dari kalian dipakai untuk membantah kita di hadapan Allah Ta'ala. Begitu ya. Karena data-data yang kalian berikan itu menyatakan bahwa kita mesti beriman kepada Muhammad. Nah, karena beliau itu nabi, dalam kitab kita mereka itu nabi memang, dan kita mesti beriman. Kalian ajari dia itu, berarti kita wajib. Nah, gitu ya. Ya kalau kalian ngajari dia, nanti Muhammad di hadapan Allah mengatakan, kan kalian dalam kitab kalian sudah ada perintah dari Allah Ta'ala bahwa kalau saya datang kalian mesti beriman pada saya lah. Jadi mereka itu Bani Israel menganggap Allah Ta'ala itu seperti manusia, tidak tahu apa-apa loh. Yang ngajar, saya tanya, yang ngajarin Nabi Muhammad SAW siapa? Gitu ya. Yang ngajarin Muhammad SAW siapa? Yang ngajarin Nabi itu manusia, tidak bisa mendetail seperti itu. Kalau yang ngajarin Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia, yaitu orang Yahudi, tidak bisa sedemikian bagus bahasanya. Ini bukan soal data saja. Bahasa Al-Quran itu bahasa yang tidak bisa disusun oleh orang Arab, tidak bisa. Nah, orang Arab hanya memahami saja, menyusun Al-Quran tidak bisa. Nah, begitu. Jadi tidak mungkin Al-Quran itu dari orang Arab, tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi dapat data dari Bani Israel, dari orang Yahudi, kemudian ada ahli bahasa Arab menyusun itu dalam bentuk ya, gitu Al-Quran. Tidak bisa. Berkolaborasi antara orang Yahudi, Bani Israel dengan orang Arab. Orang Arab punya bahasa, orang Yahudi punya data, kerjasama buat Al-Quran. Tidak bisa. Nah, begitu ya. Itu bukan buatan manusia. Mereka orang Arab pun tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Bukan soal data saja, tetapi susunan bahasanya pun tidak mungkin lah. Jadi aneh sekali kalau mereka itu mau menipu Allah Ta'ala, padahal yang saya katakan tadi lah, ilmu yang Nabi dapatkan dari siapa? Dari Allah Ta'ala. Iya, kalau ilmu yang Nabi dapatkan itu dari Allah Ta'ala lah, karena begitu mendetailnya, kok bisa-bisanya kalian mau menipu Allah Ta'ala lah. Jadi mereka tidak tahu bahwa Allah Ta'ala itu maha tahu. Ini namanya kebodohan lah. Dari mana sumber kebodohan? Dari kekafiran. Orang itu kalau kafir, maksiat
maksiat, bodoh dia, tidak tahu kebaikan, tidak tahu kebenaran. Nah, orang itu kalau maksiat melawan Allah Ta'ala pasti bodoh dia. Tidak. Kenapa? Akalnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kan sudah Allah Ta'ala katakan tadi saat memukulkan itu anggota tubuhnya sapi kepada jenazah, Allah Ta'ala akhirnya dengan kata la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Oh iya ya, ini mati bisa hidup lah, berarti semua yang mati bisa hidup lah, kan begitu toh? Ini tidak, betul? Tidak mereka pahami itu. Nah, berarti mereka tidak menjadi berakal karena melihat mukjizatnya Allah Ta'ala. Nah, hati mereka menjadi keras akhirnya. Nah, saya lanjutkan. Afala ta'qilun, mereka mengatakan afala ta'qilun, apa kalian tidak berakal loh? Tidak berakal bagaimana? Kamu yang tidak berakal, sudah tahu Nabi benar, tidak akan mengikuti. Awala ya'lamuna, ayat 77, Allah Ta'ala bertanya, Anallahu ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka itu tidak tahu? Nah, gitu ya, bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui yang tersembunyi dan yang mereka tampakkan. Artinya, loh, katanya Allah Ta'ala, mereka itu kan tahu bahwa Allah Ta'ala itu tahu lah. Kok bisa-bisanya mereka berkata semacam itu lah? Karena tiba-tiba ilmu yang menyatakan Allah Ta'ala tahu menjadi hilang, dikarenakan kekafiran mereka. Sama dengan orang maksiat, orang berbuat maksiat, kalau kita tanya, kan kamu tahu kalau Allah Ta'ala itu tahu perbuatanmu lah. Semua orang berbuat maksiat kan mesti kalau kita tanya pasti, kalau kita tanya, loh, Anda berbuat maksiat, kan Allah Ta'ala tahu kalau kamu maksiat lah. Manusia tidak tahu, Allah Ta'ala tahu lah. Kok kamu masih maksiat? Apa yang terjadi? Tetap dia maksiat. Mengapa? Imannya keluar. Nah, la yasrik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang itu mencuri waktu dia beriman, imannya hilang, lepas. Wala yazni hina yazni mu'min. Dan tidak mungkin orang itu berzina waktu dia beriman, tidak mungkin. Imannya keluar. Waktu dia maksiat, imannya keluar. Waktu dia tobat, menyesal, imannya kembali lagi. Nah, waktu dia kembali maksiat, keluar lagi imannya. Nah, begitu ya. Kok bisa begitu ya? Kok bisa keluar masuk iman? Karena imannya tidak kokoh. Nah, gitu ya. Karena imannya tidak kokoh, keiman itu bisa dia hilangkan, menjadi hilang saat hawa nafsunya melonjak. Nah, saat hawa nafsunya melonjak, imannya diusir. Ayo nyingkir kamu, melonjak. Hawa nafsunya melonjak, imannya diusir, maksiat dia. Selesai maksiat, menyesal, hilang hawa nafsunya, datang imannya pelan-pelan. Iya, imannya itu datang bersama polisi. Nah, kita ditangkap lah. Kita, iya saya menyesal. Ya tidak apa-apa, dikasih rompi orangnya lah. Gitu ya, dikasih lah. Iya saya itu menyesal. Gitu ya, tidak bisa lah. Gitu ya. Ayat 78. Wa minhum, ummiyuna. Di antara ahli kitab itu ada yang tidak bisa baca, Nah, la ya'lamul kitab, tidak ngerti nulis itu bagaimana, illa amani, angan-angan saja lah. Jadi mereka tidak bisa memahami isi kitab Allah. Wa innahum illa yadhunnun, hanya menduga-duga saja lah. Inilah nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak bisa menulis, tidak memahami tulisan, begitu ya, menyebabkan dia tidak tahu apa isi tulisan itu. Begitu ya. Ini bahayanya orang tidak punya ilmu. Begitu ya. Islam tidak merekomendasikan orang tidak bisa baca, buta huruf, tidak boleh. Orang harus bisa baca. Orang harus bisa baca. Setidaknya mesti bisa baca, memahami dia apa isinya kitabullah lah. Begitu ya. Orang itu sejak kecil diajari membaca kitabullah. Begitu ya. Sudah membaca kitabullah bahasa Arab. Nah, orang itu kalau belajar bahasa Arab jadi pinter dia. Kalau ada orang belajar bahasa Arab jadi pinter. Anda misalnya mengambil, ada orang kasih tulisan tidak ada harokatnya, bisa baca dia. Nah, berarti itu skill, kemampuan. Ada tulisan, tiba-tiba dia membaca A, membaca U, membaca E. Loh, Anda kok bisa membaca itu A atau U atau I, dari mana? Nah, oh ini aturannya, sudah aturannya beginilah, gitu ya. Sudah aturannya beginilah. Ini hanya sekedar membaca. Bayangkan nanti pada tingkat menulis. Nah, bayangkan pada tingkat menulis. Gitu ya. Artinya pada tingkat berbicara. Nah, misalnya kita ngajari seseorang mulai bisa membaca bahasa Arab lah.
suruh ngomong lah. Begitu dia ngomong lah, mulai kelihatan kemampuannya meletakkan huruf-huruf itu. Nah, gampang, gitu ya, kalimatnya gampang, tapi meletakkan huruf bagaimana? Nah, gitu ya. Lalu kemudian lebih dari itu, memilih kata-kata, kata ini lah, itu tidak gampang. Nah, jadi kalau orang itu memahami bahasa Arab, semakin dia paham, semakin dia pintar. Karena waktu dia mau bicara, mikir dulu dia. Nah, nanti saya itu menggunakan kata yang bagaimana ya lah, karena ada kata tertentu untuk perbuatan tertentu, perbuatan tertentu. Nah, gitu. Di samping itu masih ada menggunakan ini, mesti baca ini, sehingga semakin orang itu sering menggunakan bahasa Arab, nah pasti dia semakin pintar lah. Begitu, itu penting sekali, gitu ya. Makanya Allah Taala menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Inna anzalna Qur'ana Arabiyyah la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Nah, begitu ya. Orang yang bisa bahasa Arab pasti pintar dia, karena akalnya dipaksa oleh bahasa Arab untuk berpikir. Nah, begitu ya, karena akalnya dia dipaksa oleh bahasa Arab untuk berpikir. Ayo, bagaimana ini? Ini bagaimana? Ada satu huruf yang dia salah, kelihatan. Oh, orang tidak pintar orang ini. Satu tidak sengaja mengurang, tidak salah, sengaja satu huruf salah. Oh, tidak pintar orang ini lah. Jadi sulit sekali bahasa Arab itu. Supaya orang dengan bahasa Arab tadi bisa menjadi pintar. Ya, Bani Israil itu ya, ummiyun, tidak bisa membaca. Mereka ditipu oleh pendeta mereka. Ya, hanya sekedar ucapan kebohongan, hanya sekedar dugaan saja lah, gitu ya. Fawailun. Nah, kalau begitu sekarang yang kedua, yang nulis sekarang. Kalau tadi yang mendengar salah, sekarang yang nulis juga salah. Fawailun, celaka. Wail itu adalah sebuah gunung di neraka. Wail itu sebuah gunung di neraka. Celaka. Lilladzina yaktulul kitaba biaidihim, nulis kitab Allah dengan tangan mereka, summa yakuna hadza min indillah, tulisan mereka sendiri, lalu mereka katakan hadza min indillah. Lah, bayangkan, liyashtaru bihi samanan qalil, hanya untuk mendapatkan hal yang murah saja lah. Jadi mereka, ini nasihat dari Allah Taala, gitu ya. Jangan sampai kita membuat, gitu ya, pertama membawa hadis palsu lah, hati-hati. Terus sabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja menciptakan kebohongan atas nama saya, silakan menyiapkan tempatnya di neraka lah. Sengaja, dia sengaja berbicara atas nama Rasulullah SAW dan dia tahu itu bohong. Jangan, hati-hati. Jangan kita sengaja menciptakan kebohongan atas nama Rasulullah SAW lah. Untuk apa? Imam Bukhari mati-matian membersihkan hadis yang sahih dari yang sahih, yang sahih dari yang sahih, gitu, agar kita dapat informasi yang benar. Tiba-tiba ada yang membawa hadis yang lemah, hadis palsu bahkan. Nah, untuk apa? Ini loh hadis yang bagus, nah, yang dipilih oleh Imam Bukhari, bisa kita kerjakan. Kenapa kau mesti harus membawa hal-hal yang palsu? Nah, begitu ya. Ini loh, kerjakan hal yang sudah pasti dari Rasulullah SAW, yang sudah pasti ganjarannya. Kenapa kok orang tiba-tiba mengikuti, mau melakukan perbuatan-perbuatan yang diilhami oleh manusia, bahwa ini baik loh. Lah ya, ini apa ini? Ini apa ini? Lah ya, ini dari kamu. Katanya baik. Lah ini dari Nabi. Mana yang lebih baik, Nabi atau kamu? Nah, ini Nabi, pasti pahalanya. Lah ini apa yang dari kamu? Lah ini dari Nabi, pasti pahalanya. Lah ini apa? Lah itu sudah terjadi di zaman Bani Israil, sudah terjadi, gitu ya. Mereka menulis kalimat-kalimat, gitu ya, kalimat-kalimat ditulis semua, gitu ya, untuk diikuti, untuk menyingkirkan kitabullah lah, gitu ya, untuk menyingkirkan kitabullah agar orang tidak mentaati Allah Taala. Dibuatkan Al-Quran yang baru, kitabullah yang baru, tulisan mereka, gitu ya, Taurat yang baru, Injil yang baru, semuanya semuanya dirubah, gitu ya, untuk mengganti, dengan kata lain menghilangkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain, gitu ya. Yaitu saya disesatkan oleh sifat loh. Ada apa? Kita harus mengetahui bahwa saya manusia yang berkualitas.
Saya manusia yang berkualitas. Saya harus mendapatkan informasi yang valid, yang paling berguna, yaitu apa yang diucapkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan apa yang diucapkan dan dikerjakan oleh Nabi SAW lah. Menjadi berkualitas kita. Nah, begitu ya. Bukan perbuatan kita itu katanya orang, yang ngerjakan orang banyak. Oh tidak. Ini yang ngerjakan Nabi SAW lah. Ini pelajaran yang bisa kita ambil lah. Gitu ya. Fawailul lahum. Nah, diulangi lagi. Celaka mereka. Mimma katabat aydihim wa wallahum mimma yaksibun. Celaka. Tulisannya celaka, hasilnya celaka juga. Nah, tulisannya celaka, hasilnya celaka. Tulisannya membawa pada neraka, hasilnya maksab yang mereka makan itu adalah barang haram. Nah, dan itu membawa mereka kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwa kalau kita itu nipu orang, meskipun orangnya ridho, kita dosa lah, gitu ya. Kalau kita nipu orang lah, gitu ya. Kalau kita menipu orang, orangnya ridho, kita dosa, tidak boleh, gitu ya. Seperti yang terjadi pada budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dia memberi makanan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dimakan Abu Bakar waktu di Madinah. Abu Bakar tanya, ini apa ini? Nah, ini dulu waktu saya masih di Mekah, jeragan saya itu sakit. Lah saya pura-pura jadi dukun saya. Nah, padahal saya tidak ngerti. Tiba-tiba sembuh dia. Ini hadiahnya. Langsung semuanya dikeluarkan, dimuntahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dari perutnya, dimuntahkan sampai rohnya mau keluar katanya. Nah, dikeluarkan semuanya lah. Jadi kalau ada orang nipu orang, meskipun yang ditipu ridho, tetap barangnya haram. Lah, begitu ya, tetap barangnya haram. Lah, kita tidak boleh. Tisu harganya 100.000 tidak boleh. Meskipun orangnya senang, ini tisu sudah ada filternya. Segala virus aman lah, begitu ya. Tapi 100.000 loh ya, sudah saya isi nih, ya tidak boleh, sama saja lah, begitu. Masker ini tidak sama dengan yang lainnya. Masker yang lainnya satu kali pakai dibuang, ini sampai 3 tahun ini tidak apa-apa lah, begitu ya. Ini segala virus hilang ya 100.000, tapi ya tidak benar. Meskipun orangnya ridho, tidak benar lah, gitu. Anda kalau makan pasir ini Anda makan ya, segala penyakit hilang, orangnya mau, tapi haram, tidak boleh. Nah, Anda kalau minum ini, Anda kena COVID hilang, ya tidak boleh, tidak benar lah, gitu ya. Menipu orang meskipun ridho haram. Nah, itu insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.